Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa hewan kurban yang disembelih itu selalu sapi atau kambing? Kenapa nggak ayam aja yang lebih mudah dan murah? Atau mungkin kalian pernah khawatir, kalau aku belum mampu haji, apakah aku sudah cukup baik sebagai seorang muslim? Nah, hari ini kita akan membahas semua itu, dari soal kurban, ibadah haji, sampai pertanyaan-pertanyaan besar tentang takdir dan kehidupan remaja di zaman sekarang. Selamat datang di Faith Age. Faith Age, ruang berbagi, belajar, dan menguatkan iman remaja SMA Negeri 8 Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMA 8 Depok, selamat datang kembali di podcast Faith Age. Podcast dari Rohis SMA Negeri 8 Depok yang hadir menemani teman-teman di momen yang penuh makna ini. Nah, di episode kedua ini, kita hadir dengan tema yang sangat relevan untuk kita refleksikan bersama. Masih dalam suasana Idul Adha yang baru saja kita rayakan, karena Idul Adha bukan sekedar tentang daging kurban yang dibagikan, tapi ada nilai-nilai yang jauh lebih dalam di baliknya. Maka dari itu, pada episode Friday kali ini, kita akan mengangkat tema Satukan Hati, Sucikan Niat, Kurban dan Haji untuk ridhonya. Dan seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas hari ini datang langsung dari teman-teman SMA N8 Depok. Makanya, pembahasannya pasti relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya, kita nggak sendiri hari ini. Kita kembali ditemani oleh narasumber yang pasti udah nggak asing lagi di VE. Assalamualaikum Bang Miftah, selamat datang kembali Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa kembali hadir di VE. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah pemahaman dan semangat teman-teman semua. Amin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke segmen 1, yaitu kurban dan ibadah haji. Di segmen ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan seputar ibadah yang menjadi ciri khas bulan Zulhijjah ini. Pertanyaan pertama datang dari Hanif kelas 5. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya, kenapa ya pas Idul Adha hewan kurban yang biasa disembelih itu cuma kambing, domba, sapi, kerbau atau unta? Kenapa nggak ayam atau bebek aja? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget nih. Mungkin banyak dari kita yang pernah iseng mikirin hal yang sama. Kayak, ayam kan mudah dan murah, kenapa nggak bisa jadi hewan kurban? Nah, Bang Miftah, boleh tuh Bang dijelasin kenapa hewan kurban hanya terbatas pada jenis-jenis tertentu saja seperti sapi, kambing, dan unta saja tuh? Oke, bagus nih pertanyaannya terkait kenapa hewan-hewannya hanya itu aja. Kita kalau dilihat hewan-hewan yang berkaki 4 aja, sapi, kambing, domba, unta, itu kan belum ya? Kerbau masuk ini nggak sih sapi? Oh iya. Spesies yang sama ya. Nah, hanya itu aja. Kenapa lama ini emang sudah anjurkan Nabi atau memang sudah diajarkan Nabi hewan-hewan itu ya, karena memang hewan-hewan yang disebutkan tadi itu hewan-hewan yang bisa menjadi syiar kebahagiaan ketika nanti dibagikan, dipotong terus dibagikan, itu bisa banyak orang yang merasakan. Sementara kalau misalkan hewan ayam atau jenis unggas ya, yang kecil yang bisa orang lain juga bisa melakukannya atau bisa ngebelinya, kenapa nggak itu? Nah, pertama sekali lagi ini emang udah dianjurkan ya tadi hewan-hewan yang tadi. Terkait yang hewan-hewan ayam, nah ini kemungkinan memang sudah biasa ya kalau misalkan di kalangan banyak orang. Tapi kalau misalkan hewan-hewan yang kaki 4 kayak kambing, domba, atau sapi, itu jarang yang bisa menikmati. Nah, maka sasaran yang tepat ketika membagikan daging-daging tersebut itu baiknya sunnahnya itu pada fakir miskin yang memang tidak pernah merasakan hewan-hewan tadi. Nah, tapi kalau misalkan mau mengasihi juga orang-orang yang pernah atau masih bisa menikmati lah daging-daging sapi atau daging-daging kambing, domba, nah itu silakan, itu dibolehkan, nggak ada larangannya, karena memang masih bisa termasuk orang-orang yang bisa dibagikan gitu. Tapi baiknya itu dibagikan ke orang-orang yang jarang merasakan itu. Makanya ada beberapa orang atau lembaga gitu ya, yang sekarang
buat program kurbannya kurban pelosok. Nah ini termasuk yang keluarga nih buat program kurban pelosok di Sukabumi, ada pondok di Sukabumi. Nah itu sekitar, alhamdulillah kemarin sekitar 90 kambing domba, terus beberapa sapi, kalau enggak 4 kalau nggak salah. Nah itu untuk kurban pelosok. Nah dan banyak orang lagi ya, kayak lembaga-lembaga zakat atau sedekah itu penyalurannya ke sana, karena memang itu dianjurkannya untuk orang-orang fakir miskin yang jarang merasakan daging kambing atau sapi. Kalau misalkan kalian perhatiin di setiap kurban atau momen-momen kurban Idul Adha itu lemari es kita tuh kepenuhan, ya nggak sih? Ya benar tuh bang. Padahal mah ya maksudnya satu kresek kambing atau sapi udah cukup ya. Habis itu ya udah, tapi tetap kebanyakan momen Idul Adha atau kurban itu selalu berlebih ya di kota-kota, baik itu di Depok atau di sekitar Depok, Jakarta atau Bogor sekitarnya, itu selalu momen daging itu ya, kurban itu dagingnya berlebih. Makanya nanti kalau ada kesempatan teman-teman untuk kurban ya, coba kurban buat orang-orang di pelosok desa ya. Misalkan kalau misalkan yang masih dekat Depok itu bisa lah di Sukabumi, atau kalau misalkan ada di sekitaran Depok yang memang kelihatan itu desa banget gitu. Nah, jadi ternyata kenapa yang harus kita kurbankan itu seperti domba, kambing, sapi, kerbau itu karena sangat dianjurkan ya guys. Karena kan yang dibagikan untuk fakir miskin, sementara mereka tuh sangat jarang gitu makan daging seperti daging kambing atau daging sapi. Iya. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Naisa Aulia Putih dari kelas 10-1. Pertanyaannya tuh, kenapa lebaran haji itu setiap orang yang motong hewan beda-beda? Ada yang Kamis dan ada yang Jumat. Nah, betul banget nih. Ini sering banget bikin bingung. Kadang ada tetangga yang udah nyembelih duluan, tapi ada juga yang belum. Padahal katanya kita sama-sama Idul Adha. Nah Bang Miftah, apa tuh Bang penjelasannya? Apa emang ini diperbolehkan dalam Islam jikalau kita menyembelihnya berbeda hari dengan tetangga kita ataupun saudara-saudara muslim kita? Oke, bagus juga nih pertanyaannya. Kenapa beda-beda ya? Ada yang hari ini atau hari kedua, hari ketiga, bahkan ada yang hari keempat. Itu gimana tuh? Nah, jadi gini, mulai Idul Adha itu kan di 10 Zulhijjah. Nah, dia setelah 10 Zulhijjah itu ada hari tasyrik. Nah, itu harinya tanggalnya 11, 12, 13. Nah, selama hari tasyrik itu masih dibolehkan untuk berkurban. Tidak terbatas, bukan hari hak pas Idul Adha doang. Nah, tapi dibolehkan di hari tasyrik yang 3 tadi. Misalkan emang mau atau punya rezekinya di hari ke-3 nih, misalkan baru punya duit di tanggal 13 Zulhijjah. Nah itu boleh tuh, misalkan hari terakhir kan ya. Iya. Ya sekarang tanggal 30 atau kalau Zulhijjahnya tanggal 13. Nah berarti ini hari terakhir. Dan pas banget nih kan momen biasanya kalau orang tua tuh tanggal 30 tuh gajian. Nah itu masih bisa buat beli kambing, beli sapi kalau misalnya yang gajiannya banyak ya, atau mau kolektif sama yang lain sebanyak 7 orang. Nah itu silakan. Nah masih boleh sekarang terakhir. Nah batasnya nanti sampai sebelum maghrib. Sesudah maghrib itu udah beda hari lagi, udah masuk ke 14 Zulhijjah. Nah itu hari terakhir. Jadi silakan ya, kalau misalkan emang ada rezekinya di hari keempat, itu hitungannya tadi ya, 10 pertama, 11 kedua, 12 ketiga, 13 keempat. Nah itu masih boleh untuk berkurban. Itu buat mempermudah aja sebenarnya, dan emang dibolehkan anjurannya itu. Jadi bukan semata-mata kayak ini perbedaan pendapat, emang hukumnya emang udah ada dari sana ya Bang, udah bisa
dikatakan sebagai tentang waktu untuk berkurban tuh dari tanggal 10 pas hari Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah, karena untuk memudahkan bagi pengkurban agar bisa berkurban. Iya, benar banget. Soalnya memang nggak setiap masjid itu bisa hari itu ya. Atau kalau misalkan kurban di tempat pemotongan itu nggak bisa hari itu juga. Biasanya gantian. Ya, kayak kemarin aneh motong di hari kedua ya di pesantren. Masih kurang kan waktunya karena banyak jumlahnya. Akhirnya yang dipotong di hari ketiga itu sapi, hari kedua itu baru kambing. Nah, kayak kemarin kan SMA 8 Iya, SMA Jumat kan, Jumat Jumat juga kan Jumat. Nah, karena emang punya waktu yang tersendiri di rumah dulu, terus misalkan di tempat lain. Nah, sekolah kan masih panjang nih, Iya. biasanya jangan akhir gitu. Tapi kadang hati-hati jangan sampai salah hitungan. Iya. Nah, jangan sampai salah hitungan Kelebihan. ya, malah kelebihan gitu. Harus benar-benar tahu ini berapa Zulhijjah ya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya datang dari Dimsum Goreng kelas 11-9 dan ada 2 pertanyaan sekaligus nih. Pertanyaan pertama, apakah kita berkurban atas nama bersama-sama, misalkan sekelas, itu tetap bernilai kurban atau hanya sedekah biasa? Nah, iya tuh Bang, ini tuh pertanyaan yang sangat relevan karena kemarin itu saya melihat baru saya ada kambing dan di namanya itu tertuliskan warga SMA Negeri 8 Depok, bukan nama satu orang. Nah, apakah itu boleh ataukah dihitung sebagai sedekah, Bang? Nah, gimana tuh Bang penjelasannya? Oke, bagus juga nih pertanyaannya terkait kurban yang kolektif ya, bareng-bareng. Sebenarnya ada beberapa yang boleh, maksudnya kolektifnya itu boleh gitu. Yang misalkan boleh dan dianggap itu jadi kurbannya. Jadi misalkan kita kurban sapi itu dikolektifin buat 7 orang. 7 orang. Nah, ini yang boleh. Tapi kalau misalkan kambing itu kan cuma buat untuk seorang doang. Nah, ini gimana nih? Kalau misalkan patungannya buat sekelas, dari sekelas buat satu kambing itu gimana? Apakah jadi pahala doang, jadi sedekah doang, atau emang jadi kurban? Ya, kurban atas nama satu kelas tadi. Ada juga yang satu sekolah. Yang kemarin satu sekolah. Nah, ini dihitungnya jadi sedekah aja, jadi sedekah. Tapi baiknya dia di atas namakan satu orang ya, agar ya dapat momen kurbannya atau pahala kurbannya ya. Jadi pahala kurban itu ya, nantinya kambing itu atau kurban jadi persaksian nanti di akhirat untuk dia ya, walaupun sedekah juga nanti bersaksi di akhirat kalau kita sudah beramal gitu. Nah, tapi kalau misalkan itu satu kambing yang bersaksi kan lebih ini ya, lebih utama. Jadi kalau misalkan satu sedekah doang, misalkan patungan 5.000 ya atau 10.000 dikali sekian orang, ya udah yang bersaksi itu 10.000 yang tadi disedekahin aja gitu. Kan pahalanya jadi pahala 10.000 yang tadi. Nah, beda halnya nanti kalau misalkan memang orang itu berkurban, berarti pahala kurbannya atau persaksiannya nanti di akhirat ya satu kambing itu. Baiknya satu orang satu kurban. Kalau misalkan sapi berarti boleh kolektif 7 orang. Berarti kalau sapi nggak boleh lebih gitu ya Bang? Apa 7 doang batasnya? 7 doang. Nah, kalau yang berita kemarin tuh gimana Bang, yang sempat viral kan ada sapi bantuan dari pemerintah yang dananya dari APBN. Wow. Nah, sementara APBN kan mayoritas berasal dari pajak rakyat, itu tuh gimana Bang, hukumnya sah apa enggak gitu Bang? Nah, ini banyak yang bahas nih. Ya, pertama ada termasuk yang kontra ya. Nah, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau misalkan pro silakan ya. Ini persaksian nanti di akhir masing-masing ya. Kalau termasuk yang kontra ya kan. Karena emang dana APBN kan emang diambil dari uang rakyat yang melalui pajak kan. Nah, ini yang juga setuju sama ustadz-ustadz yang bahas. Ada beberapa ustadz juga yang bahas ini, kalau
ya dana pajak itu bukan dana yang halal. Ya kalau misalkan mau diperuntukkan bantuan, ya bahasanya bukan kurban atas nama seseorang yang mengkurbankan, tapi lebih kepada ini ya bantuan, ya bukan kurban. Beda ya. Soalnya ada beberapa yang pro ya, mereka bilangnya ya ini kan bantuan, dibolehkan di zaman-zaman dahulu, presiden-presiden sebelumnya juga kayak gitu dilakuin. Nah kalau itu atas nama bantuan ya silahkan aja gitu, tapi kalau misalkan ini atas nama kurban, beda lagi halnya. Nah Islam identik dengan itu ya, dengan ijab kabul. Nah, mau jual beli, mau melakukan sesuatu itu berhubungan sama niat awalnya, ijab kabul untuk apa gitu. Nah maka yang perlu digarisbawahi ya, aneh kontra karena emang ini mengatasnamakan kurbannya atas nama seseorang, tapi dananya pakai dana itu, dana negara. Ya kalau misalkan emang sekali lagi ya, kalau misalkan emang mau pakai dana negara, bilangnya bukan kurban tapi bantuan. Itu sih aneh kelihatan di situ. Ya kalau misalkan mau bantuan ngasih daging kambing dari uang negara, silahkan, itu boleh. Oh, jadi gitu Bang penjelasannya. Kita lanjut Bang ke pertanyaan kedua dari Dimsum Goreng. Bagaimana jika saat haji seorang perempuan tiba-tiba mengalami menstruasi, padahal sudah diwanti-wanti dari jauh hari, tapi ternyata tetap kejadian? Apakah itu termasuk cobaan dari Allah pada dirinya atau hanya sekedar ujian saja? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk diketahui, terutama bagi perempuan nih Bang. Karena ini hal yang sangat mungkin terjadi dan tentu bisa membuat kita panik saat hari H. Jadi Bang, gimana sih Islam memandang kondisi ini dan apa yang harus dilakukan nantinya? Ini perlu diketahui ya, ini juga termasuk rukun kita ya untuk menyempurnakan iman ya, kita melaksanakan haji ya. Bagi yang mampu silakan. Nah bagi yang mampu berarti harus mengetahui rukun-rukun dari haji tersebut. Nah kita coba ya, kita telusuri apa aja rukunnya. Rukunnya ada 6 yang wajib dipenuhi. Pertama ihram, yang niat. Kedua wukuf di Arafah. Ketiga tawaf ifadah. Keempat sa'i. Terus kelima tahallul, mencukur rambut. Terus keenam tertib, maksudnya kelima yang sebelumnya itu harus dilakukan secara berurutan. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, terakhir tahallul. Itu tertib. Lalu gimana kalau misalkan wanita haid? Kalau wanita haid kan ada beberapa yang belum dibolehkan. Di sini wanita haid itu ya tidak dibolehkan untuk tawaf sama sa'i. Tawaf sama sa'i nggak boleh. Sementara ihram di awal itu sama wukuf di Arafah itu masih dibolehkan. Itu baru 2 tuh. Sementara kan panjang ya. Waktu haji itu kan ya sebulan. Sementara wukuf di Arafah itu ya baru di hari ke-10. Biasanya hitungan wanita haid kan maksimal 15 ya. Ini makanya wanita haid perlu menghitung ininya, hari haidnya sebelum nanti melakukan haji atau umroh, biar nanti pas sudah haji ya bisa melakukan dengan full gitu. Nah lanjut. Nah di hari ke-10 usahakan itu udah bisa tahu tuh ini ada haid atau enggak. Nah baru nanti masalah mungkin kalau misalkan udah keluar haid itu ditawaf sama sa'i ya, ini tidak dibolehkan karena itu memang ada di lingkungan Masjidil Haram ya. Sementara wanita haid itu nggak boleh melakukan ibadah itu. Nah terus gimana ya biar tetap bisa melakukan? Nah ada beberapa opsi ya. Opsi medis ini ada beberapa yang diperbolehkan untuk minum obat, yang minum obat haid atau minum obat haid ya, tapi itu biasanya nggak tahan lama. Makanya sekali lagi ini wanitanya perlu tahu batasan haidnya atau hari haidnya itu biasanya berapa hari, dan nanti bisa menghitung. Nah ini sekali lagi ya,
usahakan di ihram sama di wukuf itu udah selesai. Ya sampai ini nggak selesai nih. Tawaf sama sa'inya berarti bisa ditunda nanti sampai benar-benar selesai haidnya. Waktu berhaji itu panjang, bukan sampai Arafah doang. Ya, kita kan tahu kalau Arafah itu puncaknya haji kan. Tapi itu belum selesai, itu masih ada lagi. Kalau dalam urutannya itu baru kedua doang tuh. Dari ihram sama Arafah, wukuf di Arafah. Nah masih ada tawaf, sa'i, sama tahallul. Nah, lempar jumrah gimana? Nah itu nggak masuk rukun, tapi tetap itu disunahkan. Gitu. Apalagi yaitu bisa diukur oleh wanita tersebut yang lagi haji, ya baik haji atau umroh. Biasanya kadang kasihan ya udah nunggunya lama, terus pas nyampe malah haid, nah, atau sakit. Makanya nih perlu persiapan banget nih orang-orang haji sama umroh. Soalnya emang ibadah fisik, haji itu ibadah fisik. Bayangin aja, keliling 7 kali, lari-lari, sa'i, yang kalau dihitung bisa satu kali putaran tuh, atau 7 kali jumlah putaran itu bisa 20-an kilometer. Itu dari rumah Ani yang di sana sampai ke alun-alun 10 km. Gemper bang. Memang capek banget, makanya perlu banget buat persiapan ya, kaki, tangan. Karena emang capek banget ya, walaupun capek biasanya karena ibadah ya, kita tetap maksain biasanya walaupun nanti capek gitu. Tapi karena panjang waktunya itu ya, biasanya istirahat dulu, rehat dulu ya, benar-benar diistirahatin tubuhnya, terus baru nyelesain. Nah usahakan memang harus selesai. Kalau nggak selesai jadi harus bayar dam, ada hukumannya. Nah jangan sampai nanti kita kena hukumannya itu ya. Jadi tetap sah, tapi sekali lagi harus punya ukuran sendiri. Tapi kalau misalkan kita udah ngukur nih bang, nah misalkan di tanggal segini sampai segini itu, di tanggal kita pas lagi haji, kita enggak nih, maksudnya lagi nggak dapat. Nah tapi tiba-tiba tuh dapat gitu, dikasih sama Allah, yang kayak misalkan kecepatan atau nggak kelambatan gitu. Nah itu posisinya kita lagi Tawaf pas lagi di posisi itu, terus tiba-tiba di tengah-tengah nih misalkan kita dapat, nah apa yang harus kita lakukan? Tadi bisa minum obat, emang bisa pakai penyumbat itu. Tapi biasanya karena nggak tahan lama juga biasanya, dan nggak bisa masin juga, walaupun udah minum kasih kesumbat gitu darahnya. Nah itu bisa pakai itu, atau emang kita nunggu berhenti. Tadi maksimal 15 hari ya. Nah tapi waktu haji kan masih panjang, dari sebulan. Selesain dulu haidnya, makanya usahain fisik kita baik biar bisa selesai keseluruhannya gitu. Biasanya kalau udah selesai tuh ya udah, orang-orang tuh pada umroh aja. Oke bang, terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif sekali dari Bang Miftah ini. Oke, jadi gitu ya bang, hajinya tetap sah, tapi ya kembali lagi kita harus bisa mengukur supaya bisa mengantisipasi kejadian seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke segmen 2 yang bertemakan keimanan dan kehidupan remaja. Jadi di segmen ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan iman dan realita kehidupan remaja saat ini. Nah, pertanyaan yang pertama di segmen ini datang dari Devina Amanda, kelas 10-2. Panjang banget ya pertanyaannya. Kan di 2026 ini lagi geger banget tren pocong-pocongan yang katanya bawa senjata tajam, dan bahkan katanya ada yang sampai kena bacok. Pastinya banyak di antara kita yang panik dan berharap nggak terjadi apa-apa ke kita. Dan tentunya kita sangat menjaga diri dan selalu berdoa agar secepat mungkin tren begal pocong-pocongan itu hilang dan tidak bermunculan lagi. Nah, pertanyaan saya, apakah
yang sedang terjadi di saat ini, termasuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di bumi? Nah, ini pertanyaan yang sangat aktual dan memang jadi keresahan banyak remaja sekarang. Banyak dari kita yang was-was setiap mau keluar malam, entah itu kita ingin beli sesuatu ataupun kita ingin main sama temen tuh, kita jadi was-was, atau kita terlalu pulang malam tiba-tiba ada pocong kan, kita jadi malah takut kan, kita jadi trauma agar tidak keluar malam lagi. Nah itu gimana Bang? Nah, Bang Miftah, bagaimana Islam memandang fenomena sosial seperti ini yang tiba-tiba muncul dan langsung menggegerkan masyarakat gitu? Apakah ini bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua gitu? Ya baik. Nah sebenarnya kalau misalkan dihubungkan dengan ini cobaan atau enggak, agak ini ya, agak bingung ya jawabnya gimana. Ya misalkan ada orang iseng ke kita bilang ini cobaan atau bukan, ya bingung nggak sih? Iya sih, Bang. Bingung kan? Ya pertama terkait kezaliman orang atau keisengan orang itu adalah ini ya, proses kehidupan. Ya nanti kita ketemu sama orang-orang kayak gitu. Kalau misalkan yang nggak ketemu, ya alhamdulillah kita bersyukur. Kalau misalkan ketemu, ya kita usahakan sebelum emang benar-benar ketemu sama hal-hal seperti itu, kita udah siap-siap, hati-hati gitu. Nah, setiap mau keluar hati-hati, setiap mau keluar kita doa dulu biar dilindungin. Nah, kalau misalkan ada orang yang bisa melindungin, berarti coba ya minta, kalau misalkan perempuan bisa sama saudara laki-lakinya atau sama ayahnya, nah biar bisa dilindungin begitu. Ini kalau misalkan dihubungin ini cobaan atau bukan, cobaan dari Allah atau bukan, gimana ya jawabnya? Ya tadi umpamanya ada orang yang ngisengin, ya bisa tiba-tiba nyeleng kaki kita gitu sampai kita jatuh, kita bilang ini cobaan dari Allah bukan ya? Gimana jawabnya? Iya, Ini cobaan dari manusia. Nah gitu, ini orang-orang iseng itu pasti ada. Nah, termasuk tadi orang-orang kayak gitu, atau sampai ini ya, sampai parahnya misalkan begal ya, itu mereka juga sampai ngebegal kan? Iya, bawa senjata tajam gitu. Iya kan? Ya, walaupun gimmicknya pakai gimmick setan, itu sebenarnya udah ada dari lama. Oh itu, walaupun tadi pakai gimmick setan yang diviralin, bukan viral sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian lihat di pengamen sekarang, ada yang bocongan, mereka ikutin itu, ya dia ngambil gimmick itu yang emang lagi rame. Jadi ya udah, jadi ya sebenarnya kasian sih pengamen yang pakai Ya, jadi jadi jelek. Iya, dicat jelek. Iya, Ya, gitu aneh. Kalau misalkan pas lihat pas Ramadan kemarin kan banyak ya, ya pakai gimmick kostum setan. Banyak banget. Nah, tapi karena diambil gimmicknya sama begal, jadi ya udah, jadi kayaknya orang-orang yang pakai kostum itu jadi nggak berani dan Pernah takut digebukin warga. iya. pakai paling Silverman doang. Iya tuh. iya. Ya Malaysia Silver doang yang masih bertahan. Soalnya gini, yang pakai kostum setan tuh udah nggak ada kecantikan. Iya kayaknya udah hilang dah yang kayak gitu. Itu jadi itu ya, kalau misalnya dihubungkan ya cukup hati-hati aja gitu, biar Allah lindungin. Ya doa sama cari teman buat bisa ngelindungin. Kalau misalkan emang ketemu, ya nauzubillah, misalkan ya tahu. Saya baca balik loh. Beneran. Kamu bisa. Ya pokoknya jangan sampai ketemu. Ya kalau misalnya ketemu ya cuma pojok-pojokan yang minta duit aja lah. Iya tuh yang Ya nggak apa-apa kayak gitu. Ya soalnya emang ya gimana ya, kita nggak bisa ngatur orang, apalagi orang-orang iseng gitu. Makanya kita minta perlindungan aja ke Allah, insya Allah dilindungi gitu. Oh jadi gitu ya Bang. Jadi dan pocong-pocongan sekarang yang gimmick pocong padahal begal itu karena mereka ngambil dari pocong-pocongan tapi yang versi pengamen. Nah, yang tadinya awalnya pengamen
itu cosplay dari pocong buat Iseng-iseng. minta-minta duit buat iseng-iseng, malah dipakai buat kejahatan kan, jadi dicap jelek kan tuh cosplay pocong-pocongannya. Terus juga menutup rezeki orang tuh yang ngamen. Jadi was-was mereka pengen ngamen cosplay pocong, malah nanti dikira begal terus digebukin, jadi apes juga kan. Nah Bang, pertanyaan berikutnya ini datang dari yang YTTA aja dari kelas 11-7. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Pertanyaannya, wajar nggak sih kalau doa itu kita maksa ke Allah? Iya, ini pasti banyak banget yang relate. Siapa yang pernah berdoa dengan penuh harap sambil bilang, ya Allah tolong banget, ini penting banget aku, ya Allah gitu-gitu. Nah Bang, apakah berdoa dengan cara seperti itu terasa dalam tanda kutip itu memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah itu diperbolehkan? Atau justru dalam Islam kalau misalnya kita berdoa atau meminta kepada Allah itu ada adab dan urutannya yang perlu kita perhatikan. Itu gimana Bang? Oke, doa tapi maksa. Iya Bang. Doanya baik, ya setiap doa itu baik, walaupun ada adabnya ya, ada adab-adabnya. Salah satu adab yang diajarkan Rasulullah untuk berdoa, ya kita memuji dulu, memuji Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terus habis itu bersalawat yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru habis itu minta, ya Allah ingin itu, ingin ini. Terus ditutup lagi salawat, gitu. Itu adabnya. Nah, salah satu adab juga selama sepanjang doa itu meminta dengan lirih, minta dengan lirih, dengan penuh pengharapan gitu, bukan penuh paksaan. Ya maksa Allah, ya Allah pengen banget gitu. Tapi sekali lagi setiap doa itu baik, ya. Terus tentang pengkabulannya, biasanya kan manusia tuh mengharap pengkabulannya kan. Iya. Nah, pengabulannya ini ada beberapa hal. Ada yang doa itu langsung dikabulkan pertama. Terus ada doa yang memang dikabulkan nanti, ya dia akan datang masih di dunia. Terus ada doa yang memang ditabung buat di akhirat. Nah, tiga hal ini ketika kita minta sesuatu yang memang pengen banget, ya kemungkinan ya kalau itu dibutuhkan banget itu akan dikasih. Ya ini ngerasain ya, ini lagi butuh duit nih, curhat ke istri, duit aku habis nih kayaknya. Bukan kayaknya, yang udah habis, tinggal sekian gitu. Itu pas lagi puasa kemarin. Terus tiba-tiba tahu nggak gimana? Ini pas habis terawih ya, itu hari keberapa ya, hari ketiga kalau nggak salah, dikasih duit 300.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelumnya itu kan tempatannya yang imam ya, beberapa tahun ke belakang itu nggak dikasih sama sekali, cuma dikasih selalu di akhir. Ini mintanya di akhir kalau misalkan memang ada bayaran ya. Itu dikasih di awal, ini bilang bingung, ini apa nih Pak? Dia ngasih, enggak ini buat ini apa? Bensin selama sebulan. Sebelumnya nggak dikasih, nggak pernah dikasih. Ya udah habis itu nangis. Soalnya ya itu emang lagi dibutuhin, ya emang akan Allah kasih gitu. Sekarang beberapa hari ke belakang juga lagi butuh sesuatu, kayak istri pengen pindah kontrakan. Kalau di sini kan ini bayarnya mungkin nggak sebanyak kontrakan, walaupun kontrakan sekarang ya masih murah, ini bayar 650.000. Ini paling habis sekitar 200-300 doang sebulan buat istri atau gimana. Nah itu aneh mikirin juga gimana bayarnya. Terus isi minta buat ini, buat baju bayi, nanti ada kalau misalnya ada lahiran, terus lemari bayi, bingung tuh duitnya dari mana. Ya sementara untuk penghasilannya ini nggak punya penghasilan yang tetap, tapi masih ada. Ya minta ke Allah, minta rezeki dikasih. Walaupun ya nggak asal rezeki ya. Istilahnya kalau dibutuhin dikasih gitu. Gitu. Kalau misalkan butuhnya motor dikasih motor misalkan gitu. Kalau orang tuanya gitu dulu. Butuhnya mobil nggak dikasih langsung mobil, tapi ya kalau misalkan butuh mobil buat di charter gitu, tapi dikasih mobil yang gede buat keluarga, duitnya ada, walaupun memang nggak banyak. Tapi sekali lagi Allah tuh ngasih yang butuh gitu. Kalau misalkan nggak dibutuhin,
ya kemungkinan akan dipenuhi nanti di hari yang lain. Ya kalau misalkan nggak dipenuhi di hari yang lain, ya berarti jadi tabungan nanti di akhirat. Gitu. Tabungan di akhirat karena sering minta ke Allah. Ya udah nanti Allah kasih nanti di akhirat buat masukin nanti ke surga. Nah terkait maksanya ini boleh atau enggak? Boleh aja sebenarnya, tapi dengan adab tadi ya, dengan adab, jangan sampai ya kita cuma teriak-teriak doang gitu ke Allah, menuntut doang, tapi usahanya nggak ada. Biasanya sekali lagi Allah itu ngasih yang memang dibutuhin sama hambanya. Gimana kalau misalnya teman-teman yang sekarang kelas 12 nih lagi incer PTN, pengen banget sama PTN yang sekarang dituju, tapi udah usaha, udah doa, udah maksa-maksa, tapi nggak dapet. Sekali lagi, nah Allah ngasih yang dibutuhkan. Ya sebenarnya ada jalur-jalur yang lain yang masih bisa kita tuju. Nah, banyak kan orang-orang yang mau ambil pilihan pendidikan ya atau perkuliahannya itu karena gengsi biasanya. Iya nggak sih? Ya betul tuh. Karena nama universitasnya Ya. ada di top berapa gitu. Ya karena nama kampusnya lah. Ya, sebenarnya masih bisa. Kalau dia menujunya ke pendidikan ya, dia nggak akan gengsi sama perkuliahan swasta. Ya, Anda kadang ya bukan kadang ya, selalu mengarahkan teman-teman yang kalau misalkan nggak dapat negeri, silakan aja ke swasta. Ya, sama aja pendidikan itu. Ya, bayarannya pun ya kalau dilihat-lihat PTN negeri itu katanya ya nggak jauh beda. Karena kemarin lihat ada yang udah keterima di PTN terus katanya 12 juta. Oh, ini gede banget anda lihat katanya 12 juta. Sementara di swasta ada yang bisa sampai ya kalau misalkan dia ini ya swasta biasa yang baru itu bisa satu semester ya 3 juta atau 4 jutaan. Nah sekali kalau misalkan yang dituju adalah pendidikannya, nah itu masih bisa untuk terus belajar dimanapun gitu. Nah makanya pesan buat kelas 12 nanti ya kalau misalkan nggak keterima di PTN negeri yang favorit, coba aja cari yang lain gitu. Jangan terlalu memaksakan dengan kemauannya. Ya minta ke Allah. Kalau ini termasuk yang mintanya nih, ya Allah minta terbaik gitu. Ya Allah minta terbaik. Kalau misalkan terbaiknya ya ini nggak kuliah ya mau gimana gitu. Ini termasuk yang nggak kuliah sekarang ya. Nggak kuliah nggak selesai. Tapi Anda tetap belajar, Anda tetap mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran. Sampai sekarang, Anda masih punya jadwal belajar sendiri terkait Al-Quran. Ya, akhirnya Anda termasuk yang bangga dengan kualitas ilmu Al-Quran ini. Dan kalau ketemu sama orang-orang yang baca Al-Quran, Anda termasuk yang bisa ngoreksi bacaannya, baik itu yang nadanya bagus atau bacaannya udah bagus gitu. Ya, jadi gitu ya Bang. Kayak quotes ini, manusia yang merencanakan dan Allah yang menentukan. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih dari dimsum goreng kelas 11-9. Kan di akhirat nanti setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabnya. Apakah jika ada pemimpin yang zalim di akhirat kelak anggotanya bisa menuntutnya? Lalu bagaimana sikap pemimpin yang baik itu? Nah, pertanyaan ini sangat relevan juga nih Bang, karena pemimpin itu nggak hanya presiden atau kepala negara saja. Bisa juga kan pemimpin itu ketua kelas, ketua organisasi, bahkan orang tua yang ada di rumah kita. Ya dan pasti setiap dari kita nantinya akan menjadi pemimpin masing-masing gitu kan ya. Dan Bang, bagaimana sih Islam memandang bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin? Dan dalam Islam sih bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik gitu? Oke, baik. Ini agak berat nih, tapi perlu dijawab ya. Pemimpin dan tanggung jawab. Ya, gimana kalau zalim? Terus anggotanya bisa nuntut atau enggak? Yang sama pemimpin tadi. Sama kalau sudah memimpin ya perlu bertanggung jawab. Kalau misalkan nggak bertanggung jawab, ini sudah diwanti-wanti sama Rasulullah. Ada beberapa hadis yang memang
nanti banyak para pemimpin atau orang-orang yang diberi amanah, itu akan mudah masuk ke neraka. Jadi hati-hati nih teman-teman yang sudah punya amanah tapi tidak melaksanakan dengan baik, itu akan ke neraka. Ya, jadi hati-hati terkait amanah yang memang kalian emban selama periodenya. Misalkan emang setahun, ya berarti harus serius selama setahun karena emang udah komitmen. Kalau misalkan emang gak mau komitmen atau gak mau berusaha buat nyelesain, ya misalkan ya seminimal mungkin buat masanya sedikitnya gitu, jangan sampai malah keluar. Nah tapi kalau misalkan emang mau keluar, itu atas dasar emang udah nggak mampu sama sekali atau dinilai sama anggotanya ya nggak layak. Nah jangan sampai ada layak tapi malah mundur, ini jangan sampai kayak gitu. Nah jadi laksanain sampai selesai. Terus kalau misalkan emang berat, ya sedikit-sedikit diselesain begitu. Itu ya terkait pemimpinnya. Nah terkait anggotanya bisa nuntut atau enggak nanti di akhirat, atau pemimpin yang enggak menyelesaikan permasalahannya atau amanahnya. Nah atau misalkan dia zalim memimpinnya ke anggotanya, nah ini juga bisa menuntut nanti di akhirat. Bisa menuntut, misalkan karena pemimpinnya zalim, akhirnya kalau misalkan berhubungan sama ibadah ya, akhirnya nggak bisa ibadah dengan tenang. Atau kalau misalkan terkait makanan, misalkan karena pemimpinnya zalim, terus kita nggak bisa nyari makanan dengan enak, misalkan bahan pangan jadi naik gitu. Bahan pangan jadi naik, ini kan bisa dihubungkan dengan pemimpin yang menjabat kan. Nah bahan pangan naik, rakyatnya jadi kemakmuran juga berkurang gitu. Nah ini bisa dituntut nanti di akhirat. Nah makanya hati-hati orang-orang yang jadi pemimpin, orang-orang yang punya amanah, baik di lingkup kecil atau lingkup besar ya. Sebenarnya tugas pemimpin di satu negara tuh berat banget. Makanya punya banyak bawahan ya, kayak misalkan di lingkup provinsi, lingkup daerah, kota, ya itu punya pemimpinnya lagi tuh ya, emang ya bawahannya dari pemimpin negara. Karena emang kalau misalnya dipikirin satu negara tuh buat satu orang ya nggak kuat, susah banget. Nah sikap pemimpin yang baik itu gimana sebenarnya? Ya gitu, dia harus menjalankan dengan sepenuh hati, karena dia udah dipercaya Iya. Iya betul. udah dipilih, dipercaya sama masyarakat, ya harus sepenuh hati itu buat melaksanakan selama periodenya. Misalkan emang 5 tahun, berarti selama 5 tahun itu. Atau kalau misalnya cuma setahun, berarti selama setahun itu harus berusaha ya. Jadi bukan nanti misalkan tiba-tiba merasa nggak kuat. Nah kalau misalkan merasa nggak kuat, ya sampein aja apa yang nggak kuatnya, karena biasanya terkait kepemimpinan itu berhubungan dengan komunikasi dengan yang di bawahnya gitu. Kalau nggak disampaikan komunikasinya, ya udah ngerasa berat sendiri aja, ya nggak sih? Iya, nggak ada yang lain. Ya misalkan yang digerakkan kan banyak orang, dan sementara setiap orang tuh dengan kepala kita, misalnya kepala pemimpin itu dengan pemikirannya pemimpin itu ya nggak bisa disamain, berbeda. Ya betul. Gitu. Jadi pemimpin yang baik itu ya bisa menjalankan amanah dengan sepenuh hati. Kalau misalkan nggak merasa berat jalaninnya, ya sampaikan apa yang beratnya, ya apa yang perlu dipecahkan, ya apa yang perlu dibenahi, akhirnya jadi manfaat atau maslahat bersama buat yang di bawahnya. Begitu. Bang, terima kasih atas penjelasannya mengenai pemimpin ini, karena kita sebagai manusia juga pasti akan menjadi pemimpin, terkhusus untuk yang laki-laki itu, pemimpin bagi keluarganya. Nah, oke Bang, kita sudah berada di pertanyaan terakhir nih untuk hari ini.
kembali dari pertanyaan dimsum goreng kelas 11-9. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan yang cukup filosofis dan sering bikin galau. Nah, kalau semuanya takdir, kenapa manusia dihukum? Wow, pertanyaan besar nih. Karena emang kadang kita berpikir kalau Allah sudah menentukan segalanya, lalu salahnya aku di mana? Nah, Lang, bagaimana sih Islam menjawab pertanyaan ini supaya kita benar-benar paham hubungan antara takdir dan tanggung jawab manusia? Oke, baik, ini sebenarnya pertanyaan agak berat nih. Perlu keimanan untuk menerimanya. Sekali perlu keimanan. Jadi dalam sebuah pemahaman, ada yang menerima dengan akal, ada yang menerima dengan keimanan. Nah, terkait takdir ini terserah Allah sendiri. Terserah Allah maunya kayak gimana. Ya, kalau misalkan Allah maunya orang itu dihukum ya karena dia melakukan kesalahan, ya itu terserah Allah. Tapi ada beberapa takdir yang memang yang ini dikehendaki sama manusia sendiri. Misal ya manusia ada diberi pilihan, mau baik atau buruk. Kalau misalnya teman-teman kan ada yang milih kebaikan kan, karena emang merasa itu worth it dengan yang dibutuhkannya gitu. Itu ada yang milih malah keburukan, ya kesenangan, keduniaan, ya mau senang-senang doang. Ya karena itu merasa enak gitu dengan itu. Tapi yang orang baik tadi melihat orang buruk tadi dengan kesenangannya, ya mungkin dia nggak merasa itu bukan kebaikan buat atau kesenangan buat dia kan, buat orang-orang baik tadi. Sama orang buruk tadi yang dengan kesenangan dunia melihat orang baik tadi, ya sebenarnya itu ya nggak enak buat dia. Tapi sekali lagi itu satu pilihan yang memang Allah berikan. Terkait hukuman Allah, nah ini ada salah satu batasan Allah yang memang membuat orang ya berpikir ulang ya dengan akalnya sebenarnya ini baik atau enggak buat dirinya. Misal orang buruk tadi tahu kan kalau misalkan kesenangan minum khamar atau minum alkohol itu nggak baik buat dirinya, iya nggak? Iya, Bang. Nah, akhirnya kalau misalkan udah ngerasa sakit, nah sakit itu kan biasanya hukuman ya kan? Ya, Nah, cuman hukuman yang Allah kasih ya biar orang itu tahu kalau misalkan tubuhnya ya nggak bisa menerima itu. Yang menerima itu akhirnya dia stop ya dan mencari kebaikan yang lebih aman lagi. Akhirnya dia cuma ngerokok doang, ya alkoholnya berhenti. Nah, tapi dia masih milih masih milih keburukan merokok. Dia masih ngerokok banyak. Akhirnya sakit lagi tuh, ya paru-parunya sakit. Terus ngerasa teringatin lagi, ya karena hukuman dari Allah tadi. Akhirnya ya udah dia berhenti atas hukuman yang Allah kasih ya dari penyakitnya. Ya udah. Akhirnya berhenti nih dari keburukannya sepenuhnya dan hidup sehat. Terus dia lebih memilih kepada olahraga dan lebih memilih kepada satu hal yang memang melatih kepada hal-hal yang menenangkan diri dia gitu. Nah, sekali lagi terkait takdir dan hukuman Allah, ini satu hal yang memang Allah berikan, ya terserah Allah sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang Allah kasih dengan pilihan. Nah, kalian tahu kan takdir yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah? Iya. bisa. Tahu. Kan? Nah, ada takdir yang nggak bisa dirubah apa coba? Kematian, jodoh, Islam rezeki. nggak bisa ya bang Islam. Yang nggak bisa dirubah? Ya, bisa. Ya, ini selama yang nggak bisa dirubah. Pokoknya hal-hal yang melekat ya, hal-hal yang melekat
ini sama tubuh manusia. Nah itu nggak bisa dirubah. Tapi hal-hal yang tidak melekat, kayak misalnya jodoh bisa dirubah nggak? Bisa sih, Bukan bisa dirubah ya, bisa milih. bisa milih. Tapi sebenarnya takdir Allah tuh udah ngasih gitu, ya bakal berjodoh dengan seseorang gitu. Tapi dia bisa milih dengan orang yang lain gitu. Nah, maka sekali lagi ya, takdir yang Allah kasih, takdir yang Allah berikan itu Allah berikan pilihan gitu. Terus gimana bang kalau pas takdir Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Nah itu ini menerimanya dengan keimanan ya. Yaitu terserah Allah mengeluarkan Adam atau memberi proses Nabi Adam makan buah khuldi terus dikeluarkan. Habis itu udah terserah Allah sekali. Karena ya Allah ya pencipta kita gitu. Kayak ada yang nanya, kalau misalkan Allah itu maha adil, kenapa ada peperangan? Terus dijawab salah satu penceramah saat itu, ya terserah Allah gitu. Emang Allah perlu adil ke semua hal gitu. Ya Allah perlu adil ke dia yang mau aja gitu. Karena Allah nggak ada terikat sama sekali sama orang di atasnya atau seseorang atau sosok makhluk di atasnya, di atas Allah. Nah tapi ini lingkup keimanan ya, itu nggak bisa diterima sama akal. Kita nerimanya pakai keimanan. Kayak misalkan kita nerima lagi pemahaman terkait kok kita nggak boleh makan daging babi ya, karena daging babi itu bisa diolah dengan enak kan, ya dibersihin. Tapi karena kita ya perlu paham ini diterimanya karena keimanan bukan karena akal, ya harus diterima. Jadi begitu. Jadi terkait hukumannya sama, kalau misalnya ngerasa ada hukuman dari takdir Allah yang kalian jalanin, kemungkinan besar itu hukuman itu untuk mengingatkan kita. Misalkan kita kebanyakan zolim sama mata kita nih buat maksiat terus, atau sama kepala kita banyak bikin sesuatu yang tidak baik. Biasanya Allah akan sakit tuh, kepalanya sakit, matanya sakit, akhirnya dosanya habis gitu. Untuk mengingatkan ya. Jadi ya agar terhindar dari hukuman atau ujian-ujian yang Allah kasih, ya usahakan kita tetap sholat gitu setiap saat. Atau kalau misalkan masih berbuat maksiat, usahakan setelah maksiat ya istighfar gitu, biar terhindar dari hukuman Allah. Tapi usahakan ikhlas juga sih, jangan sampai ya kita ya masih melakukan maksiat gitu. Tapi gitu ya, kalau di zaman sekarang susah ya, buat terhindar dari maksiat perlu banget terus istighfar setiap saat. Istighfar Ya. Oke, jadi gitu ya Bang penjelasannya. Baik, sebelum kita menutup podcast Spirit hari ini, ada satu hal yang ingin kita renungkan bersama. Nah, Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan. Nabi Ibrahim sanggup melepaskan yang paling ia cintai, semata-mata karena perintah Allah. Kurban bukan tentang seberapa besar hewan yang kita sembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj bahwa yang sampai kepadanya bukan daging dan darahnya, melainkan ketakwaan dari kita. Maka dari itu, momen Idul Adha yang baru saja kita lalui ini, mari kita tanya diri kita sendiri, apa yang rela kita sembelih demi ridho Allah? Ego kita, kebiasaan buruk kita, atau mungkin rasa malas kita dalam beribadah? Karena pada akhirnya, yang Allah lihat bukan seberapa sempurna ibadah kita, tetapi seberapa tulus hati kita dalam setiap langkah menujunya. Masya Allah, diskusi kita di episode kedua Faith hari ini sungguh luar biasa. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap pertanyaan yang teman-teman kirimkan. Semoga jawaban dari Bang Miftah hari ini bisa menjadi bekal ilmu dan pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih banyak kepada Bang Miftah yang sudah kembali hadir dan berbagi ilmu di podcast Faith ini.
Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga kurban dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman SMA Negeri 8 Depok yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Saya Faras Welkis. Saya Sultan Prawirotomo. Dan saya Jibril Gandana Mariano. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Fat Egg hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat dan juga inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di episode Fat Egg berikutnya. Fat Egg, ruang berbagi, belajar, dan menguatkan iman remaja SMA N8 Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.